Siapa sih yang nggak tahu mie instan? Mie instan merupakan salah satu jenis makanan cepat saji yang sangat populer karena proses pembuatannya yang praktis, cepat, serta simpel dan bisa dilakukan kapan saja. Di sisi lain, apa sih itu obesitas? Obesitas itu merupakan dampak dari terjadinya kelebihan asupan energi dibandingkan dengan energi yang diperlukan oleh tubuh, sehingga kelebihan energi tadi ini disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Lalu apa sih hubungannya mie instan dengan obesitas? Mie instan ini kan tinggi kalori, tapi kurang bernutrisi dan gampang bikin tubuh kebanyakan energi yang nantinya akan disimpan sebagai lemak. Apalagi mie instan ditambah sama nasi, asupan karbohidrat dan kalori akan menjadi lebih tinggi. Menurut survei Kementerian Kesehatan, persentase obesitas terus meningkat dalam satu dekade terakhir, yakni dari 8% pada 2007 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Pada tahun 2023, ada 23,4% penduduk dewasa di Indonesia yang usianya di atas 18 tahun mengalami obesitas. Pada infografis ini, kami menganalisis hubungan antara konsumsi mie instan dan tingkat obesitas yang ada di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari BPS atau Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan tahun 2023. Terdapat dua variabel utama, yaitu banyaknya konsumsi mie instan dalam satuan bungkus dan tingkat obesitas dalam satuan persen. Data diambil dari beberapa provinsi sebagai sampel untuk melihat pola hubungan antar variabel. Dalam visualisasi data, kami menggunakan diagram batang, di mana batang biru menunjukkan persentase obesitas dan batang orange menunjukkan jumlah konsumsi mie instan. Pada grafik ini dapat terlihat bahwa provinsi dengan konsumsi mie instan yang tinggi tidak selalu memiliki tingkat obesitas yang tinggi, dan sebaliknya. Untuk mengetahui hubungan antar kedua variabel, kami melakukan perhitungan korelasi menggunakan Excel. Hasil perhitungan nilai korelasi R adalah 0,1277. Nilai ini menunjukkan hubungan antara konsumsi mie instan dengan tingkat obesitas bersifat positif, tetapi hubungan antara keduanya sangatlah lemah. Artinya, kenaikan konsumsi mie instan tidak secara signifikan diikuti oleh kenaikan obesitas. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan terima H0. Dengan kata lain, ada hubungan antara kedua variabel walaupun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa obesitas tidak selalu dipengaruhi oleh banyaknya konsumsi mie instan, tetapi dapat terjadi karena beberapa faktor lainnya. Ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan risiko obesitas. Antara lain ada pola makan yang tidak sehat, contohnya tuh mie instan. Nah, kalau sering dikonsumsi terus-menerus tanpa diimbangin dengan buah sama sayur, ya kalorinya itu kan bisa numpuk jadi lemak, sehingga bisa nimbulin si obesitas. Terus ada kurang aktivitas fisik, contohnya tuh rebahan. Kalau rebahan terus-menerus atau jarang berolahraga, kalori yang masuk dalam tubuh itu kan nggak akan ngebakar dengan baik. Kemudian kondisi mental, contohnya tuh kayak stres, sedih gitu. Biasanya kan pelariannya itu di makanan yang manis atau makanan yang tinggi kalori. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, ya berat badan itu bisa naik tanpa disadari. Kemudian ada genetika, contohnya tuh ada di keturunan ya. Kalau di keluarga itu ada yang obesitas, tubuh kita itu bisa lebih mudah menyimpan lemak atau lebih sulit membakar kalori. Namun faktor genetik itu hanya meningkatkan risiko saja, tetap bisa dikontrol dengan pola hidup yang sehat. Kemudian ada obat-obatan, contohnya antidepresan. Nah, beberapa jenis obat itu kan bisa ningkatin nafsu makan maupun memperlambat metabolisme tubuh, sehingga dapat berakibat berat badan itu bisa naik meskipun pola makan itu tidak banyak berubah. Kemudian ada diet tinggi karbohidrat, contohnya tuh gula. Gula kan itu bisa nambah berat badan karena gula itu lebih cepat diserap oleh tubuh. Ya, saat dikonsumsi, gula itu langsung menaikkan kadar gula darah kan. Nah, kalau kadar gula darahnya itu berlebihan dan tidak digunakan sebagai energi, maka tubuh itu akan menyimpan sebagai lemak, sehingga bisa meningkatkan risiko obesitas. Mie instan memang enak, cepat, dan murah.
Tetapi, mengkonsumsi mie instan secara berlebihan itu dapat meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lainnya. Ini 5 rekomendasi penting untuk hidup lebih sehat. Pertama, aktif berolahraga setiap hari. Jangan biarkan kalori menumpuk, luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk bergerak, seperti berjalan kaki, jogging, ataupun bersepeda. Tubuh aktif itu menurunkan resiko obesitas. Yang kedua, kelola stres. Stres ini sering jadi pemicu mencari kenyamanan pada makanan instan. Nah, belajarlah mengolah stres. Coba teknik pernafasan, meditasi, ataupun quality time dengan diri sendiri. Yang ketiga, tidur yang cukup, yaitu 7-8 jam tidur yang berkualitas. Nah, kurang tidur itu dapat mengacaukan hormon, membuat lebih mudah lapar dan mencari makanan berkalori tinggi seperti mie instan. Keempat, ikuti pola makan yang seimbang. Tinggalkan mie instan, beralih pada makanan yang sungguhan. Berbanyak makan sayur, buah, protein, dan serat. 5. Fokus pada tujuan kesehatan. Tetapkan target kesehatan Anda, entah itu berat badan ideal ataupun tubuh yang lebih bugar. Ini adalah motivasi terkuat untuk menjauhi kebiasaan lama yang tidak sehat. Mulai hari ini, pilihlah kesehatan, bukan kepraktisan yang sesaat. Lawan obesitas, ciptakan hidup yang baru.